Jadi rekan-rekan, ini mohon diperhatikan ya, karena ada beberapa mahasiswa yang sebentar lagi masuk ke tahap penulisan artikel. Nah, saya sebut bisa masuk ke tahap penulisan artikel itu adalah pertama kalau datanya itu sudah selesai dianalisis atau yang artinya pengambilan data udah selesai, kemudian datanya sudah disajikan, kemudian datanya itu sudah dianalisis atau masih dalam proses dianalisis gitu ya. Jadi di sini Anda sudah mulai bisa membuat artikel hasil penelitian, artikel penelitian. Nah, hanya saja dalam artikel penelitian ini untuk memastikan pertama kualitasnya itu bagus, kualitas artikelnya itu bagus, kemudian yang kedua artikel ini bukan artikel yang hanya sekedar untuk supaya cepat-cepat selesai gitu ya. Enggak, tapi memang benar-benar artikel yang layak untuk dipublikasikan. Jadi artikel ini layak untuk dimasukkan ke dalam jurnal gitu ya, jurnal apapun itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, artikel ini juga lolos ya 100%, 90%, 90% kemungkinannya itu lolos uji plagiasi dengan harapan saya target kemiripannya itu di bawah 15%. Ya, di bawah 15% itu berarti kalau batas uji plagiasi itu adalah 20%, ya, maka 15% itu aman. Anda akan langsung lolos, ya, langsung keluar sertifikatnya dan bisa langsung ujian, itu ya. Kemudian yang keempat, selain segera lolos uji plagiasi, yang keempat itu adalah eh, penulisan diusahakan rapi sehingga apa ya, memperkecil kemungkinan Anda kena kena bantai gitu ya istilahnya ya. Sebenarnya bukan kena bantai ya. Anda akan diragukan penelitiannya pada saat ujian. Gitu. Nah, hal-hal inilah yang membuat Anda harus mencatat ya apa yang saya arahkan pada sore hari ini. Nah, ketika Anda menulis artikel hasil penelitian skripsi, yang pertama adalah semua daftar pustaka atau referensi yang ada di dalam proposal harus masuk juga ke dalam artikel. Yang artinya apa? Di bagian artikel latar belakang harus memuat bab 1 dan 2, namun dalam versi yang lebih padat dan lebih ringkas. Dan juga ditambahkan dengan beberapa hasil diskusi dari bimbingan maupun dari temuan-temuan yang Anda dapatkan di dalam proses penelitian. Contoh misalnya, ada penelitian tentang tingkat cedera, gitu ya. Nah, di proposal itu menggunakan apa namanya, menggunakan kuesioner yang dibuat oleh Fatah, gitu ya misalnya. Artinya, pada saat proposal itu dibuat, itu kan ada referensi-referensi yang terlibat. Nah, referensi-referensi itu harus masuk semua di dalam latar belakang. Gitu ya. Namun pada saat pembimbingan dilaksanakan, ternyata ada pandangan bahwa kuesioner Fatah ini harus dimodifikasi. Gitu ya. Nah, modifikasinya bagaimana? Modifikasinya itu antara lain dengan memasukkan, oh ternyata faktor-faktor cedera itu juga berhubungan dengan kondisi tempat latihan. Nah, kondisi tempat latihan ini kan tadinya tidak dibahas di proposal. Nah, artinya harus masuk dibahas juga di latar belakang. Entah bagaimana caranya. Ya. Jadi saya ingin Anda jangan copy paste dari proposal ya, jangan.
Tetapi langkah yang lebih elegan adalah Anda latar belakangnya itu adalah versi padat atau versi ringkas dari proposal bab 1 dan 2. Dan ditambah dengan beberapa pengetahuan baru atau teori-teori baru atau hal-hal baru yang perlu dimasukkan yang Anda dapat dari proses pembimbingan. Gitu ya. Jadi tolong kamu kembali lagi ke proposal ketika menulis latar belakang. Kembali lagi ke proposal penelitian. Proposal penelitian yang mana? Aku udah kembali ya. Yang revisi terakhir ya. Proposal penelitian yang mana? Yang revisi terakhir. Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi revisi terakhir dicek kembali, dipadatkan. Itu masuk semuanya ke dalam latar belakang. Nah, kemudian ini juga yang harus diingat-ingat antara latar belakang, metode, hasil penelitian, diskusi dan pembahasan sampai referensi itu semuanya harus kompak ya, semuanya harus saling berhubungan. Jadi jangan tiba-tiba kamu memasukkan sesuatu yang lain yang berbeda yang nggak ada hubungannya. Nggak usah dilebok nih. Contoh misalnya ya, contoh misalnya Anda eh, Anda skripsi Anda adalah tentang kategori tunggal ganda regu gitu ya. Nah, di bagian pembahasan saya menyuruh Anda minimal masukkan 10 jenis referensi gitu ya. Terus kamu masukkan referensi penelitian tentang kategori tanding gitu ya. Lah, itu gak berhubungan, ya rek yo. Jangan dimasukkan. Yang kamu masukkan adalah minimal kalau skripsimu kategori regu misalnya, yang dimasukkan ya bergu juga. Atau minimal yang berhubungan seperti misalnya kategori tunggal atau ganda. Boleh seperti itu. Ya. Jadi jangan memaksa untuk memasukkan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali. Gitu ya. Itu ya, itu yang kedua. Jadi antara latar belakang itu harus berhubungan dengan metode. Kemudian berhubungan dengan hasilnya. Kemudian berhubungan dengan pembahasannya. Ya. Jadi kamu tolong di sini ya biasakan untuk kamu punya satu konsep pemikiran itu yang kokoh gitu ya, yang teguh dari awal sampai akhir. Jangan karena misalnya teman yang lain atau kamu baca karya skripsinya cutting lain kok itu modelnya kok beda terus kamu ngikuti model itu jangan ya ojo harus tetap sesuai dengan pemikiranmu sendiri dengan skripsimu sendiri itu ya. Nah yang ketiga di skripsi Anda di artikel Anda termasuk di sini kalau ada S2 ya Anda harus memiliki gambar atau memiliki diagram. Diagramnya diagram apa? Minimal diagram alur proses penelitian di bab 3. Ya, alur proses penelitian di bab 3. Nah, diagram atau alur proses penelitian ini mohon dilengkapi dengan pertama proses penelitian. Misalnya identifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan. Nah, masukkan itu tahapan datanya, tahapan penelitiannya ya. Kemudian yang kedua, masukkan lokasinya juga. Dilaksanakan di mana? Misalnya, dilaksanakan di Kabupaten Malang dan Malang. Kalau misalnya di situ analisis kebutuhannya menggunakan FGD misalnya, atau menggunakan kuesioner misalnya, masukkan berapa orang yang terlibat yang isi kuesioner itu. Misalnya 10 atlet pencaksilat pelajar. Gitu ya, jadi harus lengkap. Dan tambahkan keterangan lain bila perlu. Misalnya ya, 10 atlet pencak silat pelajar, lokasi pelaksanaannya di Kabupaten Malang, terus kemudian kuesioner diberikan secara langsung. Jadi paper and pencil.
gitu ya. Jadi mereka diberi kertas langsung mengisi, masukkan keterangan-keterangan kayak gitu. Dan berikutnya di alur yang berikutnya, alur yang berikutnya, alur yang berikutnya, sampai alur terakhir adalah penyampaian laporan atau pembuatan artikel. Ya, pembuatan artikel dilaksanakan di Malang. Jadi minimal seharusnya ada Anda semua menghasilkan gambar yang sendiri-sendiri ya, yang unik sendiri-sendiri. Nah, terserah kamu mau pakai kotak, mau pakai bundar, mau pakai drawing Adobe, mau pakai Draw.io, silahkan. Pokoknya harus kamu buat sendiri gambar itu. Gitu ya. Suatu saat nanti Anda akan tahu kenapa gambar itu justru yang akan memperkecil uji plagiasi. Itu. Nah, apakah gambarnya boleh pengembangan dari proposal, Bu? Boleh. Cuma kalau proposal kan hanya sampai rencana pengambilan data kan. Nah, lengkapi itu. Kan Anda kan kalau ada sudah selesai melaksanakan pengambilan datanya, sudah tinggal menuliskan laporannya, ya dilengkapi sampai akhir. Jadi yang tadinya diagramnya kotaknya cuma 3 misalnya, ya lengkapi jadi 5, jadi 6 kotak gitu ya, sampai akhir. Itu. Jadi yang pertama referensi, yang kedua harus berhubungan koheren dari awal sampai akhir. Yang ketiga itu harus ada gambarnya. Yang keempat pastikan ya tabel-tabel itu juga Anda membuat sendiri dan dinamai dengan lengkap. Jangan dinamai hanya dengan hasil analisis. Jangan, itu akan kena uji plagiasi ya. Namai dengan lengkap hasil analisis lini masa waktu mendapatkan cedera, gitu. Misalnya seperti itu. Relevankan dengan hasil penelitianmu, gitu ya. Oke. Nah, yang kelima, yang kelima ini ya, yang kelima, ketika Anda menulis di bagian hasil, kalau penelitian Anda survei, jangan mengulang tabel. Ojo ngulang tabel. Ya, misalnya tabel diketahui bahwa tingkat cedera parah sebesar 60%. Di tabelnya udah kelihatan 60%. Tingkat cedera ringan 70%. Di tabelnya udah kelihatan 70%. Jangan, ya, jangan kayak gitu. Tetapi kamu nyatakan dalam satu kalimat hasil tersebut, ya, diketahui bahwa tingkat cedera parah sebanyak 60%, sedangkan tingkat cedera sedang sebanyak 60%. Nah, kamu cari fitur yang aneh, fitur yang unik, sesuatu yang mungkin apa ya, sesuatu yang mungkin itu hanya yang terlihat di dalam tabel atau terlihat di dalam data. Misalnya, tingkat keparahan cedera yang parah 60%, sedangkan yang sedang adalah 70%, dan kebanyakan yang mengalami adalah pesilat pria. Misalnya, kamu lihat seperti itu, oh ternyata 80% yang mengalami itu pesilat laki-laki gitu ya. Nah, apakah ada hubungannya dengan gender? Apakah ada hubungannya dengan apa namanya minat olahraga bela diri? Nah, itu kamu masukkan di situ ya. Karena itulah yang nanti yang bikin selamat. Karena itulah di situ originalitas kemampuan berpikirmu itu teruji di situ. Ya, jadi cari pola atau fitur yang unik. Kalau yang skripsi penelitiannya kualitatif S2 kemarin saya menyarankan lebih baik pakai storytelling theme ya. Pakai tema bukan tema yang ember atau yang bucket theme, tapi tema yang storytelling atau storybook. Karena apa? Karena di situ itu akan jauh lebih unik, menarik dan bebas dari parafrase, bebas dari plagiasi. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ini semacam itu dari saya juga ya, semacam kayak rumus dari saya untuk di bimbingan saya semuanya saya suruh begini semua. Yang pertama adalah di bagian pembahasan adalah libatkan minimal 5 sampai 10 referensi yang berhubungan. Ya, minimal 5 sampai 10 referensi yang berhubungan. Cari dari artikel jurnal ilmiah.
gitu ya. Kemudian yang kedua, ungkapkan kelebihan dan kelemahan penelitian Anda. Kelebihannya misalnya penelitian ini pertama kalinya dilakukan di Indonesia misalnya, kalau kamu yakin ya, tinggal nanti lihat pengujinya beneran paham apa enggak gitu ya. Apa bener ini pertama kali atau sebenarnya udah ketiga kali, keempat kali cuma kamu nggak baca gitu ya. Tuh. Kemudian nyatakan juga kelemahan. Nah, saya biasanya hanya akan kalau misalnya itu jumlah ya, tiga kelemahan dan tiga keunggulan. Dibalik juga boleh. Tiga kelemahan, tiga keunggulan dan tiga kelemahan penelitian. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah Anda harus memberikan saran untuk penelitian mendatang. Sarannya boleh hanya satu, boleh dua, boleh tiga. Gitu ya. Jadi itu di pembahasan. Kemudian untuk referensi, tolong ditulisnya pakai references. Jadi untuk yang S1 ya, saya minta Anda mulai menulis artikel itu yang sudah saya suruh menulis artikel itu pakai formulir pakai pakai formatnya uji plagiasi saja dulu. Jadi tulisan referensi belakang kasih S references. Terus baru referensinya. Itu ya. Nah, satu lagi ini wajib wajib fardu ya. Maksudnya itu adalah wajib-wajib yang sangat wajib. Nah, kalau sampai sekarang Anda belum sampai ke situ, itu Anda harus ngulangi dari awal dalam waktu dekat, dalam waktu cepat harus belajar. Saya wajibkan Anda semua pakai citation tools. Citation tools itu apa? Itu cara untuk mempermudah sitasi ya. Yaitu Anda boleh pakai Mendeley, Anda boleh pakai Zotero, atau kalau yang duitnya banyak boleh pakai EndNote. Tapi EndNote ini berbayar ya. Nah, saya sendiri pakai Mendeley. Anda harus pakai Mendeley atau Zotero. Kalau misalnya Anda sampai sekarang belum pakai itu, ya. Nah, dalam weekend ini, dalam satu minggu ini kamu harus belajar dan ketika kamu ngirim file ke saya, semuanya sudah harus pakai citation tools. Wes kudu ono Mendeley kabeh. Ini berlaku untuk semua ya, 2021, 2020, 2019, 2017 kalau ada. Harus, kalau kamu nggak tahu caranya, kamu cari temanmu yang bisa dan kemudian kamu traktir dia ya di kafe yang paling bagus, sesuai permintaannya dia, kamu minta ajarin. Gitu. Seperti itu. Ya, beruntunglah kalau ada yang udah pakai ya karena ini standar ya, standar standar bimbinganku kayak gini. Gitu. Baik, tentang penulisan. Ada yang mau bertanya? Penulisan dulu. Belum substansi pembimbingan. Ya. Penulisan dulu, belum substansi pembimbingan. Ada yang mau nanya nggak? Tidak ada? Nggak ada ya sementara ini. Dari S2 ada yang mau bertanya? Belum, Ibu. Belum ya? Untuk Oh, sementara. untuk S2 Belum, Bu. format memang berbeda ya. Tapi beberapa dari Anda udah terlatih sekali untuk artikel. Ya, jadi tinggal memastikan memastikan apa namanya? Memastikan hasil penulisan Anda itu smooth, bisa nganterin Anda untuk ujian dengan baik, ya. Untuk kalau misalnya itu ada target publikasinya, bisa publikasi yang itu tingkat acceptance-nya itu tinggi, gitu. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, jelas ya? Wes yo, jelas yo. Ya, Bu, insya Allah jelas. Oke, Jelas, Bu. jelas ya.